maka Allah akan mematikan mereka di dalam neraka. Dan orang-orang yang telah diberi izin untuk memberi syafaat masuk menemani mereka. Jadi nanti di akhirat di neraka itu, ahli neraka itu kata Rasulullah, hidup enggak mati enggak. Tetapi nanti ada orang-orang tertentu yang Allah bikin mati. Allah bikin mati, habis dikomplang jedar gitu kan, mati. Nah setelah mati nanti Allah izinkan orang-orang yang bisa memberikan syafaat untuk menjemput orang itu, untuk menjemput orang itu. Ini buktinya bahwa kita yang masih beriman kepada Allah, masih mau sholat tapi masih suka maksiat, mampir dulu Pak, nyemplung dulu ke neraka. Tahu banyak tuh yang mengatakan gitu kan, nanti ada orang yang masuk neraka dibakar kosong gitu kan. Nah kemudian nanti Allah izinkan orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang itu untuk menjemputnya. Siapa yang bisa ngasih syafaat? Rasulullah sudah pasti ngasih syafaat. Orang tua itu ngasih syafaat. Misalkan begini ya, kita mau masuk surga, ya anak mana kalau nolong di surga, ya Rob, anak saya mana? Mau ada perlu nyemplung neraka. Karena dia orang tua, itu bisa ngasih syafaat ke anak. Kenapa dong? Ini Pak dikomplang. Minta tuh orang tua kepada Allah supaya anak ini bebas. Atau kebaliknya, anak ke orang tua. Ya Rob, orang tua saya memang kagak ngaji, kagak sembahyang, tapi saya mohon padamu ya Rob, dengan izin Allah itu anak bisa ngangkat orang tua dari neraka. Atau guru kepada murid, sama tuh. Guru ke murid itu bisa ngasih syafaat, juga murid ke guru bisa ngasih syafaat tentunya. Ya Rob, apa ini? Ustaz tahu mana ya? Oh gak ada di surga. Kata Allah, mampir orang di neraka, jemput apa ilham. Saya dulu pernah ngaji bareng mau dia, ya Allah, angkat. Bisa nggak? Bisa. Lu nggak usah taruh mampir dulu ke neraka. Oh no, nggak tahu lah apa kan gitu kan? Bisa nggak kejadian? Jadi nggak selamanya guru ngasih sahabat ke murid itu bisa ngasih sahabat ke guru. Karena guru juga hilapnya banyak Pak. Kadang-kadang sesuatu yang biasa buat murid tapi buat guru jadi dosa. Karena semakin tinggi ilmunya, semakin banyak dosanya. Karena apa? Perangkapnya banyak. Kalau orang kagak ada ilmunya kan banyak maafnya. Ya maklum dia mah kagak ngaji, maklum dia mah nggak bisa baca kan gitu. Kalau orang bodoh, tapi kalau orang alim nggak bisa. Nah bisa jadi nanti murid membantu guru. Banyak yang Allah kasih. Orang-orang memberikan syafaat buat keluarganya, ya, buat anaknya. Ya, kita misalkan nih, masa kita banyak sebagainya, nanti kita punya celengan anak kita yang meninggal waktu masih kecil, gitu kan, itu syafaat. Anak masih syafaat ke orang tua. Jadi bersyukurlah orang-orang yang memang masih punya celengan sekarang. Jadi jangan sampai bini kagak ada yang bisa nolongin, istri bisa nggak nolong suami? Bisa. Sama suami bisa nolongin istri ya. Jadi sampai istri kagak, anak kagak, ibadah kagak, langsung suka menolongin. Ya. Baik. Nah kemudian orang-orang yang diberikan kuasa memberi syafaat itu mengambil segolongan besar manusia lalu dia menumbuhkan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam sungai kehidupan. Jadi misalkan gitu kan, kita nih nyemplung ke neraka, ya malu karena STMJ kita kan sholat terus maksiat jalan, sholat masih jalan, biasalah beres gitu kan. Begitu nyata bayangkan dosanya ya ini subuhnya sekali gitu kan, jual asarnya 2 kali kagak ngerjain kan, gitu lah kitanya begitu kan.
sholatnya sholat cuman ya begitu. Kalau ada teman kita sholat gitu, sholat ya ada teman kita. Atau sholat seminggu sekali Jumatan doang gitu kan? Ya sholat Jumat doang juga, gitu Jumat nguap sambil nguap. Bangun subhanallah, ya kan? Jadi bukan sholat Jumat numpang tidur di masjid ada. Nah orang-orang kayak gini masuk dulu ke neraka tuh, ya kan? Dipanggang dulu sama Allah, sate, ya kan? Gosong gitu kan? Nah dijemput nanti sama orang-orang yang bisa apa anaknya, apa gurunya. Lalu kayak misalkan saya udah gosong nih, udah kelihatan bentuknya dan dicemplungin saya dicuci ke sungai di surga, dicuci gitu kan? Lalu kelihatan lagi. Ya, gosongnya hilang, jadilah fahu baru. Nah, nanti baru dimasukin ke surga. Maka ada harapan insyaallah mudah-mudahan. Makanya yang penting jangan pernah tinggalkan Allah. Sudah jelas man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di dalam hatinya masih menyimpan Allah, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, ada harapan masuk surga walaupun harus mampir dulu. Lebih lanjut dikatakan amma tarawna syajara takunu khadra thumma takunu sabra thumma takunu khadra. Pernahkah kalian melihat proses tumbuhan dari hijau, kuning, hijau lagi? Sama kita tuh. Hidup gitu kan. Nyemplung masuk neraka, nanti masuk surga. Hidup begitu Pak, ya. Kadang baik, terjatuh, terbaik lagi kan gitu, siklus hidup. Jadi ibarat Rasulullah laksana pohon dari hijau dia menguning, nanti hijau lagi. Nanti hijau lagi. Nanti apa? Dia akan tumbuh lagi. Dalam hadis lain dikatakan lebih jauh. Kata Rasulullah masih hadis yang sejenis hampir sama bunyinya. Ana alamat alladzina la yuridunallah ikhrajuhum la yamutuna fiha wa la yahyun. Dan ahli neraka itu orang-orang yang Allah nggak pengen. Lagi ahli neraka Allah nggak pengen dia keluar dari neraka. Jadi ada orang-orang yang Allah nggak pengen yang dikeluarin. Pokoknya udah di situ aja dulu. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha abadi kekal. Nah, buat mereka yang Allah nggak pengen keluar dari neraka, la yamutu fiha wa la yahyaun. Enggak hidup, enggak mati seperti dikatakan. Lebih lanjut, wa inna ahlan nar alladzina yuridullahu ikhrajuhum yumitum fiha imadatan. Dan ahli neraka yang Allah masih pengen dia dikeluarin, maka Allah akan bikin mati itu orang. Jadi nanti di neraka ada dua jenis. Ada orang-orang yang Allah nggak pengen dia keluar dari neraka, udah di situ aja tuh, ya. Yang kayak gitu mati nggak hidup nggak. Nah, tapi ada orang-orang yang di neraka Allah masih pengen ngeluarin dia. Nah, ketika Allah pengen ngeluarin dia, Allah bikin mati tuh orang. Ya, habis ditomplak, habis digedik, habis dia pengen bilang, habis dipanggang mati tuh, mati dulu. Kalau udah mati kan enak nggak ngerasain lagi kan? Nggak ngerasain. Nah, kemudian hatta yasiru fahman summa yahrujuna dhabaira fayul kauna ala anharil jannah fayurashu alaihim min anharil jannah fayambutuna kama tambutul habba min hamilil sahih. Dan setelah dibikin mati oleh Allah, maka apa tuh? Tubuh mereka hangus menjadi arang. Jadi Allah matiin dia dalam kondisi tubuhnya hangus, gosong. Ya arang udah nggak kelihatan, orang udah hitam makin hitam. Ya, arang udah kelihatan bentuknya. Bapak tahu nggak arang itu Pak? Yang Bapak buatnya tahu nggak kayak apa tuh? Yakin? Udah nggak ketahuan Pak tuh kayak apa? Arang udah